Halo ciao, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita bakal bahas tentang gaji dan tunjangan. Karena kalian udah banyak banget nanyain, jadi aku bakal jawab di video ini. So, buat kalian yang penasaran, jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini. Dan langsung aja ke videonya. Oke, first of all, gaji dan tunjangan ini depends on pertama masa kerja, kedua jabatannya, eselonnya berapa, ketiga posisinya sebagai apa, financial atau non financial. Jadi memang beda-beda. Nah, yang akan aku bagiin di sini adalah tunjangan dan gaji untuk staff marketing atau account officer dan relationship officer. Jadi yang pertama adalah gaji pokok ya. Nah, gaji pokok ini beda karena ada dua tahap. Yang pertama tahap kalian masih training, yang kedua itu tahap kalian sudah pengangkatan sebagai karyawan. Kalau dulu aku kan karena udah emang dari karyawan ya, jadi gajinya ya udah hitungan gaji karyawan. Tapi kalau yang dari luar itu kebagi dua gitu. Jadi pas lagi masih training gajinya uh, udah lumayan ya menurut gue ya. Udah lumayan, tapi nggak segede pas udah penempatan nanti ada naik gitu. Nah, gaji pokoknya ini kisaran ya pada saat training sekitar 6 sampai 7 juta. uh, itu udah all in ya, maksudnya udah segitu aja gitu, nggak ada tambahan tunjangan transport makan gitu-gitu, nggak ada. Nah, nominalnya tapi tiap tahun bisa berubah-ubah tergantung kayak kalian masuknya setelah penyesuaian, kan ada inflasi ya, jadi ada penyesuaian gaji dan lain-lain. Terus ada kenaikan tahunan kan, makanya jadi tuh tergantung tuh kalian masuknya bulan apa tanda tangan kontraknya. Tapi tiap tahun juga pasti beda sih, pasti naik gitu. Terus yang kedua adalah setelah penempatan gajinya jadi berapa sih setelah penempatan. Naik, tapi menurut gue sih nggak yang signifikan banget ya naiknya, cuman kayak lumayan naik aja gitu karena eselonnya berubah dikit dari training ke penempatan. Nah, terus bedanya lagi adalah tunjangan. Kalau kalian masih training tuh nggak dapet tunjangan apa-apa, tapi dapet sih tunjangan kesehatan ini kalau dihitung ya, tapi nggak ada monetary value-nya kecuali kalian pakai untuk klaim. Dan ya namanya juga tunjangan kesehatan ya, kita harap sih tidak dipakai karena berharap kita sehat-sehat terus ya kan. Nah, terus tunjangan kesehatan itu sendiri ada buat gigi, ada buat rawat inap, ada buat rawat jalan terkait kecelakaan kalau nggak salah ya, emang rawat jalan biasa. eh Pokoknya ya inilah standar ya, tapi eh apa namanya, tunjangannya ini cuman kalau nggak salah seingat aku itu kelas 2 doang deh mampunya, karena dibatasin sehari tuh cuman boleh berapa ratus ribu gitu, jadi emang limitnya sebenarnya kecil ya. Aku sih dulu lebih banyak pakai asuransi pribadi gitu karena ya gimana ya, saya tidak menutup nih kebetulan gitu. Next adalah selain daripada tunjangan kesehatan, oh dapat tunjangan buat kacamata. Jadi nanti kalian didata gitu pada saat masuk kalian pakai kacamata atau enggak, tapi nanti tiap tahun juga kalian bisa update data sih gitu. Nah, kalau kalian pakai kacamata nanti kayak tinggal minta surat keterangan dokter bahwa memang kalian perlu menggunakan kacamata, sehingga ke optik nanti beli, tapi modal sendiri dulu ya say, abis itu baru dirembes gitu. Harganya berapa terakhir ya, terakhir yang aku pernah rembes itu sekitar 1 juta limitnya, 1 juta doang. Sebenarnya kecil ya untuk beli kacamata di mall tuh, kayak nggak cukup say, tapi lumayan mengurangi beban pengeluaran kacamata tahunan ya kan. Dan ini tuh dapat 2 tahun sekali, jadi setahun dapat frame plus lensa, kemudian setahun lagi dapat lensa, nanti gitu terus diulang karena dirasa mungkin kalau frame kan depresiasinya agak lama, dan kalau lensa mungkin kayak setiap tahun bisa jadi berubah atau udah kebaret dan lain-lain, jadi setiap tahun perlu diganti gitu. Nggak harus dirembes juga sama. Lebih enak sebenarnya kalau kalian nggak pakai kacamata gitu, cuman kalau ternyata kalian pakai kacamata menurut gue manfaatin aja, karena kalau misalnya udah jadi ex banker udah nggak di situ kan, kacamatanya udah beli sendiri ya say, minimal udah punya koleksi frame, tinggal ganti-ganti lensa. Gitu. Next adalah selain daripada tunjangan mata dan kesehatan, ada, nah ini kalau kalian
kerja jadi account officer atau relationship officer kan kerjanya lah ini tale lu gitu kan. Jadi dapat juga tunjangan telepon itu sekitar 750.000 per bulan. Ini BTW nominalnya yang kayak belum dipotong pajak ya. Jadi kalau udah dipotong pajak nanti kayak berapa nggak tahu, pokoknya nanti pas transfer ke rekening tuh udah selesai dipotong pajak gitu. Nah, lumayan dapat tunjangan 750.000 ya buat pulsa gitu, buat beli kuota, buat beli pulsa telepon-telepon, karena emang basically kerjaannya harus telepon-telepon nasabah. Boleh sih pakai telepon kantor, cuman nggak tahu kenapa ya emang gue juga sih selama ini jadi nasabah kalau diteleponin orang bang nggak pakai telepon HP gue nggak angkat sih. Kalau pakai telepon kantor rata-rata nggak gue angkat gitu. Jadi boleh sih sebenarnya pakai telepon kantor sehingga pulsa kalian utuh, tapi juga agak sulit nih karena kadang-kadang suka nggak diangkat gitu. Tapi itu balik lagi ke hoki dan ke kerja keras kalian masing-masing. Apalagi ya, oh iya, selain itu ada bonus, THR, dan tunjangan. Jadi mungkin kalau perusahaan-perusahaan lain tuh adanya THR aja, kalau ini tuh kita dapat THR sama tunjangan hari raya di akhir tahun, namanya tunjangan akhir tahun, jadi dapat 2 kali. Tapi nominalnya kalau THR tuh kalau nggak salah 1 kali gaji tapi belum dipotong pajak ya. Jadi kalau udah potong pajak, gue lupa, tapi kalau nggak salah rumus hitungan pajak atas perbonusan di luar gaji 12 kali itu kayak lebih gede gitu. Jadi nanti kalian bisa hitung sendiri, bisa lihat sendiri keterangan pajaknya, tapi itu udah 1 kali gaji belum dipotong pajak. Terus kalau akhir tahun aku lupa deh, kayaknya ada nominal batasnya gitu loh. Jadi nggak seberapa gede tapi cukup lumayan ya untuk menambah jajan-jajan sehari-hari. Terus dapat bonus. Nah, bonus ini adalah part yang paling penting karena menurut gue sebenarnya gaji bulanannya nggak terlalu gede ya. Maksudnya ya gaji standar lah sama perusahaan lain gitu. Nggak seperti bayangan orang-orang yang kayak, wih kerja di sini loh gaji gede banget ya, kayak orang kaya banget. Enggak. Gitu, tapi ada bonus. Nah, bonus yang ini nominalnya tergantung pada performa kalian. Jadi di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau melebihi ekspektasi. Rata-rata karyawan yang aku kenal sih adanya antara sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi gitu. Itu gimana cara taunya adalah dari target penilaian tahunan. Jadi biasanya setiap year end kita ada evaluasi gitu, kayak kalian punya target A B C D E, kemudian achievementnya ke target-target tersebut tuh seperti apa. Nah, kalau achieve ya nanti kelihatan tuh skornya, yang ini bobotnya berapa, yang ini bobotnya berapa, sehingga nanti dikalkulasikan di total kira-kira kalian achieve apa enggak. Kalau achieve berarti dapat penilaian yang sesuai ekspektasi, kalau lebih berarti kalian dapat penilaian yang melebihi ekspektasi gitu. Jadi cukup lumayan berat karena again mencapai target itu tidak mudah, tapi bisa diusahakan gitu. Karena inget-inget aja kalau mikir capai target tuh kayak inget-inget aja, oh kayak demi bonus gitu. Tapi again ya, ini adalah yang gue experience, jadi bisa jadi di perusahaan lain sistemnya berbeda nih teman-teman. Jadi tidak bisa dijadikan patokan, dan bisa juga di perusahaan yang sama pun sistemnya sudah berubah gitu. So ya, jadi video tentang pergajian dan pertunjangan sampai sini aja. Kalau kalian ada pertanyaan, feel free tulis di kolom komentar, nanti aku pasti jawabin. Dan ya, semoga kalian mendapatkan informasi positif dari video ini. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe untuk dukung channel ini. Dan sampai jumpa di video lainnya. Ciao.